Pak, ketabrak kereta di belakangnya. Kecelakaan kereta jarak jauh dengan KRL terjadi 2 hari lalu. Proses evakuasi kereta rel listrik komuter lain tujuan Cikarang yang hancur akibat ditabrak kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur Duren Jaya, Kota Bekasi. Korban jiwa pun dilaporkan bertambah 1 menjadi 16 orang. Tapi di sini ada kabar duka dari Kompas TV, yang mana karyawan Kompas TV juga menjadi korban meninggal. Ini adalah Nur Ainia Eka Rahmadina, yang mana ia juga menjadi korban kecelakaan kereta. Dan berikut kabar duka karyawan Kompas TV Nur Ainia meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Bekasi, dikutip dari tribulkaltim.com. Peristiwa kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat kembali menyisakan duka mendalam. Salah satu korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut diketahui merupakan karyawan Kompas TV, yakni Nur Ainia Eka Rahmadina. Kabar wafatnya korban, yaitu Nur Ainia Eka Rahmadina, dikonfirmasi oleh pihak PT Kereta Api Indonesia serta internal Kompas TV pada Selasa, 28 April 2026. Insiden tragis ini terjadi pada Senin malam 27 April 2026 di area stasiun Bekasi Timur dan melibatkan 2 rangkaian kereta berbeda, yaitu KRL kereta rel listrik dan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengundang perhatian luas publik terkait keselamatan transportasi rel di Indonesia. Korban meninggal dunia, Nur Ainia Eka Rahmadina, diketahui bekerja sebagai News Production Support di Kompas TV. Informasi mengenai kepergiannya disampaikan oleh sejumlah pihak, termasuk manajemen KAI dan internal redaksi Kompas TV. Eksekutif Vice President Corporate Secretary PT KAI Wisnu Pramudyo membenarkan adanya korban dari kalangan pekerja media dalam kecelakaan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Vice President Corporate Communication KAI, Ani Purba. Betul, ada 10 tadi yang dibawa ke RS Polri untuk dilakukan proses identifikasi, ujar Ani saat dikonfirmasi Selasa. Konfirmasi juga datang dari wakil pemimpin redaksi Kompas TV, Martian Damanik. Benar, kata Martian kepada kompas.com melalui pesan teks. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses identifikasi lebih lanjut. Proses ini dilakukan menggunakan metode forensik yang dikenal sebagai pencocokan data antemortem dan postmortem. Antemortem adalah data yang dikumpulkan sebelum seseorang meninggal, seperti sidik jari, rekam medis, atau data identitas lainnya. Sementara postmortem adalah data yang diperoleh setelah korban meninggal, termasuk kondisi fisik jenazah. Dalam konferensi pers, Kepala Rumah Sakit Polri melalui Karo Dokpol Polri Nyoman Edi Purnama Wirawan menyampaikan hasil identifikasi salah satu jenazah. Jenazah dengan nomor PM010 teridentifikasi dengan data primer sidik jari dan sekunder dari properti dengan nomor AM008 sebagai Nur Ainia Eka Rahmadina, 32 tahun, dari Tambun Selatan, Bekasi, ujarnya. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 20.52 WIB di jalur rel, tepatnya di emplasemen stasiun Bekasi Timur pada kilometer 28+20. Emplasemen sendiri merupakan area di sekitar stasiun yang digunakan untuk aktivitas operasional kereta seperti keluar masuk jalur atau pergantian jalur. Insiden melibatkan KRL jurusan Cikarang dengan nomor perjalanan PLB 5568A dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi. Benturan antara kedua kereta ini menyebabkan kerusakan signifikan pada rangkaian KRL dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka. Direktur Utama PT KAI Bobi Rasyidin menyampaikan data awal korban dalam kejadian tersebut.
Disebutkan bahwa hingga pukul 8.45 WIB, jumlah korban meninggal dunia awalnya mencapai 14 orang, namun angka ini berkembang seiring proses identifikasi lanjutan. Selain korban meninggal, puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Fasilitas kesehatan yang menangani korban antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Sementara itu, sebanyak 240 penumpang KA Argo Buma Anggrek dilaporkan selamat dalam kejadian tersebut. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafi'i, memberikan keterangan terkait proses evakuasi korban. 100% yang kami evakuasi perempuan, tutur Muhammad Syafi'i di Stasiun Bekasi Timur Selasa. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada korban anak-anak dalam peristiwa ini. Proses evakuasi dilakukan secara intensif sejak malam kejadian hingga pagi hari berikutnya. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, operasi SAR dinyatakan selesai. Dari 16 korban meninggal dunia, terdapat 10 jenazah yang sudah teridentifikasi. Karok Dokpol Pusdokes Polri Brigjen Nyoman Edi Purnama Wirawan mengatakan identifikasi dilakukan menggunakan sidik jari serta data sekunder seperti tanda medis dan barang kepemilikan. Berikut daftar 10 korban yang telah teridentifikasi. Polda Metro Jaya sebelumnya mencatat total korban tewas dalam kecelakaan tersebut mencapai 15 orang, tetapi korban jiwa bertambah 1 menjadi 16 orang. Terkait peristiwa ini ada fakta baru mengenai taksi listrik yang pemicu kecelakaan maut ini terjadi. Begini fakta-fakta terkini dari kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Tidak disangka, terungkap penyebab taksi mogok di rel yang picu kecelakaan maut kereta di Bekasi. Dikutip dari Kompas.com, Komisaris Utama atau Komut PT Kereta Api Indonesia Said Akil Siraj menyebut taksi listrik yang menjadi pemicu tabrakan maut di perlintasan sebidang Bulak Kapal Bekasi Timur diduga mati mesin akibat efek getaran lokomotif. Kendaraan memang kerap mengalami mati mesin saat nekat menerobos perlintasan kereta. Kalau sudah jelas kereta dekat, mobil itu melintas pasti mati mesinnya. Apalagi mobil listrik, mobil apa, mesinnya mati, pasti karena ada getaran dari mesin lokomotif. Dia kuatkan getarannya, kata Said Akil Siraj usai meninjau kondisi korban kecelakaan di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Selasa 28 April. Nah, jika mobil sudah mogok dan melintang di tengah rel, masinis kereta tidak memiliki pilihan lain, meski telah menyadari keberatan mobil. Pasalnya, sistem pengereman kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi dirancang tidak memungkinkan untuk berhenti mendadak layaknya kendaraan di jalan aspal. Bisa sudah melihat, hanya saja ya nggak mungkin kereta ngerem. Jadi yang salah taksi yang menyeberang, kata Said. Rentetan kejadian pun berlanjut ketika KRL tertemper taksi tersebut dan menyebabkan gangguan sistem sensor persinyalan tak berfungsi di sekitar titik kecelakaan. Karena ada taksi itu kemudian yang KRL berhenti, maka sensor pun rusak, error jelasnya. Said pun mengingatkan bahwa peristiwa maut yang pada akhirnya melibatkan KRL komuter lain dan kereta api jarak jauh Argo Buma Anggrek ini harusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh pengguna jalan raya. Pasalnya, tindakan pengendara yang tidak berhati-hati di perlintasan sebidang berujung pada insiden yang jauh lebih besar dan menewaskan belasan orang. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah memanggil manajemen taksi Xan SM atau Green SM pada Selasa 28 April 2026.
Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi pasca kecelakaan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur sehari sebelumnya. Kami telah membentuk tim khusus ini untuk mendalami keterlibatan taksi Xan SM termasuk sisi perizinannya, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan resmi Selasa 28 April 2026. Dia menjelaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga setiap potensi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan berdasarkan data pada aplikasi si Prajab. Kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan bernomor polisi B2864 SPX tercatat telah terdaftar dan memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026. Kendaraan tersebut juga terdaftar untuk melayani taksi reguler di wilayah Jabodetabek. Meski demikian, Ditjen Perhubungan Darat tetap melakukan pendalaman lanjutan untuk memastikan kepatuhan operator terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Polisi memeriksa sopir taksi listrik online Green SM imbas kecelakaan yang terjadi antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Saat ini sopir taksi tersebut telah diamankan dan diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota. Pengemudi sudah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Kasat Lantas, ujar Kepala Seksi Kumpul, Olah dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri Kompol Sandi Widiano dalam keterangan tertulis Selasa 28 April. Sandi menjelaskan, rangkaian kecelakaan bermula akibat adanya korsleting listrik di kendaraan taksi online elektronik di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Mobil listrik yang korslet itu kemudian tertabrak oleh KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta dan mengakibatkan rangkaian kecelakaan setelahnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi sistem keamanan jalur kereta setelah peristiwa tabrakan. Menurut Puan, keamanan di perlintasan kereta yang masih di bawah standar acap kali menyebabkan kecelakaan. Kita minta pemerintah KAI bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki, kata Puan dalam keterangan tertulis pada Selasa. Selain itu, Puan mendorong agar investigasi yang nantinya mengungkap penyebab kecelakaan dapat menelurkan pembelajaran struktural yang jelas, sehingga pada akhirnya evaluasi itu bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa KRL adalah pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang kuat. Presiden Prabowo Subianto meminta penyebab kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain atau KRL di Stasiun Bekasi Timur segera diusut menyeluruh. Menurutnya, langkah investigasi ini penting untuk memastikan penyebab pasti insiden tabrakan sekaligus menjadi bahan evaluasi ke depan. Kami segera akan mengadakan investigasi kejadiannya seperti apa, ujar Prabowo di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bekasi pada Selasa. Selain segera menginvestigasi kecelakaan, pemerintah pusat fokus memprioritaskan para korban, sebab hingga kini masih terdapat puluhan korban yang menjalani perawatan di rumah sakit. Ia pun menegaskan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada seluruh korban terdampak dalam peristiwa tersebut. Itulah fakta terbaru terkait tragedi di Bekasi Timur yang setidaknya menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Oke, jadi karena kita lupa merayakan ulang tahun dengan panggung, faktornya karena lupa bikin panggung ya, dia juga malas. Dua faktor itu ya, jadi nggak bikin panggung. Harusnya tahun ini ya bisa ya, mungkin tahun depan deh ya, 2020. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.